Ada tidak salah seorang orang tua yang mau anaknya diperlakukan seperti itu? Kalau ada yang mau, silakan ajukan tangan. Hanya dengan sekadar permintaan maaf, Pak. Kami menuntut keadilan. Si pelaku diadili seadil-adilnya. Apa hukuman yang terbaik untuk seorang pencabul? Apa, teman-teman? Silahkan direnungi sendiri. Apa hukuman yang paling pantas untuk orang yang merusak masa depan seorang anak bangsa? Ada tidak? Tidak ada. Ini masa depan. Dan tindakan yang tegas melalui penegakan hukum, dan tersangka telah kami lakukan penangkapan dan penahanan. Bahkan laporan polisi belum terbit pun setelah kami dapat informasi, kami sudah perintahkan anggota saya untuk mengamankan pelaku. Satu poin. Yang kedua, saya membuka ruang kepada publik ketika ada yang mengantongi, mengetahui fakta terkait dengan perkara ini, serahkan ke kami. Siapapun orang lain, pihak lain selain AB yang dapat kami mintai pertanggungjawaban pidana, kami akan melakukan penegakan hukum dan akan menentukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Itu. Adapun yang ditanyakan kepada kami tadi, apa alasan polisi mengamankan pelaku? Pada saat itu yang pada hari akhirnya korban, ulangi, mengamankan korban, yang pada akhirnya korban ini mengalami peristiwa yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh pelaku. Mohon maaf, kami tidak bisa ungkap melalui kesempatan ini. Dan kami, tunggu dulu, kami beberapa menit yang lalu, saya terlambat datang ke tempat ini, telah memberikan penjelasan secara jelas kepada pihak korban. Seutuhnya kami telah memberikan penjelasan kepada keluarga korban di ruangan saya. Kenapa tidak boleh kami ungkap di ruang ini? Karena bersifat aib. Ketika juga saya menyampaikan di ruang ini, maka saya juga adalah pelanggar etik. Ya, paham kan? Ya, itu adik-adikku sayangi. Nah, sehingga berbicara adanya kelalaian anggota penanganan awal pas sebelum dan pasca kejadian oleh si Propam telah melakukan langkah-langkah dan penegakan hukum disiplin. Itu atas perintah Bapak Kapolres sesaat beliau sudah ketahui. Jadi dua subjek pelaku tindak pidana kami telah tangani secara tegas sesuai hukum yang sepatutnya. Anggota yang diduga melakukan kelalaian juga sedang ditakar ukur oleh si Propam. Ada tidaknya kelalaian juga akan bermuara ke kepastian. Itu rekan-rekan. Pak, sedikit. Apa? Lalu bagaimana dengan bahasa Mohon maaf, bahasa uang 500 juga tidak boleh terlalu saya ungkap, tapi dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan. Begini, 2 hari yang lalu dengan adanya perbedaan persepsi atas peristiwa ini, kami mengundang salah satu di antara 3 itu untuk mengikuti prarekon di TKP, merunut dari satu peristiwa ke peristiwa selanjutnya. Dan saya sudah konfirmasi di depan keluarganya bahwa kenapa ada uang, ya, karena korban mengadu kepada salah satu anggota mengatakan uangnya hilang. Oleh ditanya dan dikonfirmasi serta dilakukan penyelidikan oleh anggota, atas informasi itu ditemukan bahwa pelaku pelecehan seksual ini yang mengambil uang itu
dan telah dibelanja. Sebagai bentuk tanggung jawab moral oleh salah satu anggota memberikan uang kepada korban. Ini sudah terkonfirmasi dengan salah satu di antara tiga itu di depan keluarganya yang saya tidak hadirkan si pemberi uang. Ini. Dan lebih lanjut menyampaikan bahwa si korban ini mengalami sejumlah uang. Terkait dengan uang itu, apakah yang beredar di ruang publik mengatakan itu uang tutup mulut? Sampai hari ini belum ada faktanya. Toh kalau di kemudian hari ada faktanya, itu nanti diluruskan oleh si propam. Itu adik-adikku sayang. Sudah konfirmasi kepada salah satu di antara tiga itu, menyampaikan bahwa yang bersangkutan yang hilang uangnya ini adalah habis operasi dan akan membeli obat. Terkait dengan uang yang 100.000 yang pada akhirnya menjadi 500.000, itu hanya yang memberi dan Tuhan yang tahu apa nilainya. Yang jelas faktanya adalah ini bukan subjektif, ini bukan subjektif. Ada chat WA, ini rekan-rekan, ada chat WA dan ada pengakuan dari salah satu yang tiga ini di depan keluarganya. Dan pada saat saya tanya apa kata pemberi uang itu, adalah sedekah. Fakta lain, kalau ada rekan-rekan yang memiliki fakta lainnya, bawakan ke kami atau bawa ke Sepropam. Tidak ada yang ditutupi. Saya membuka ruang, Bapak Kapolres memerintahkan buka ruang yang selebar-lebarnya supaya tidak terjadi fitnah bagi institusi maupun secara perseorangan di ruang publik. Itu rekan-rekan. Semoga dengan penjelasan ini adik-adikku yang saya sayangi menerima. Kalau toh masih ada yang ingin disampaikan setelah bubar kegiatan ini, tolong datangi kami atau sampaikan kepada anggota lainnya. Siapa tahu itu jadi fakta dalam penegakan hukum. Itu.